Masih di Ainus pagi pemirsa bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Ayah Nufus. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa 12 Maret 2024. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar pada Minggu malam. Pemantauan hilal untuk penentuan awal Ramadan dilakukan di 134 titik. Namun menurut Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, hilal belum memenuhi syarat Mabims baru dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Ini kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa. Senada dengan pemerintah, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyatakan berdasarkan pantauan di 38 provinsi di Indonesia, hilal tidak terlihat. Kita bisa mengharapkan bahwa keputusan isbat Ramadan akan menyatakan bahwa Ramadan dimulai atau tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Pengurus besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim Lembaga Falakiyah PBNU yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, pemirsa, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada Senin 11 Maret 2024. Penetapan tersebut didasarkan hasil hisab hakiki wujudul dilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid di pimpinan pusat Muhammadiyah. Puasa Ramadan tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Idul Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Tarawih hari pertama di Masjid Jogokarian digelar mulai Minggu malam di daerah istimewa Yogyakarta. Diikuti ribuan jamaah tidak hanya dari warga sekitar, melainkan jamaah datang dari berbagai wilayah. Dari hasil hisab Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari Senin 11 Maret 2024. Masjid Jogokarian salah satu masjid yang menggelar sholat tarawih perdana malam ini. Maksud kami malam tadi, di mana ribuan jamaah memadati area masjid hingga selasar, bahkan terpenuhi sampai di area halaman depan. Sementara itu, pemirsa, di Tambora, Jakarta, ratusan warga mengikuti pawai obor untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pawai obor ini turut dimeriahkan dengan aksi sembur api, kembang api, serta tabuhan rebana. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ratusan warga mengikuti pawai obor yang digelar di Jalan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Selain remaja, kegiatan ini juga diikuti oleh anak-anak serta orang tua yang antusias mengikuti gelaran pawai. Selain berjalan berkeliling membawa obor, kegiatan ini juga turut dimeriahkan dengan aksi sembur api, kembang api, serta tabuhan rebana. Pawai obor ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.
Ini setiap tahun diadakan atau baru kali ini? Kita setiap tahun selalu ngadain pawai obor. Pawai obor ini berlangsung hingga sepanjang 10 km dari Jalan Tanah Sereal menuju Jalan Kiai Haji Muhammad Masyur dan berlangsung dengan tertib. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah jelang Ramadan, peredaran uang palsu di Subang, Jawa Barat marak terjadi. Banyak para pedagang yang menjadi korban dan merugi akibat uang palsu dari konsumen. Berhati-hatilah bertransaksi saat menjelang Ramadan ini. Para pedagang di Pantura Subang, Jawa Barat menjadi korban peredaran uang palsu. Seperti di gerai pengiriman atau penerimaan uang di Kecamatan Pamanukan. Jelang Ramadan, gerai tersebut menemukan banyak uang palsu yang bertransaksi di gerainya. Sebagai antisipasi, pengelola gerai membeli mesin pengecek uang sehingga dapat menemukan langsung jika ada uang palsu. Kalau misalkan transfernya banyak, suka ada yang nyelip satu, tapi kita kembalikan lagi sama orangnya gitu. Ini karena memang mau masuki puasa apa gimana? Mungkin bisa jadi. Sering sih kalau mau bulan puasa dapat uang palsu. Hal serupa juga dialami oleh pedagang ayam goreng di Pamanukan. Bahkan akibat menerima uang palsu, mereka harus menombok kerugian dengan menggantikannya ke gerai. Ya sih banyak yang uang palsu. Kalau mau memasuki Ramadan, sering dapat? Sering sih enggak, tapi ada salah satu gitu. Melapor nggak ke polisi? Enggak, kita nombok. Namun, para pedagang belum melaporkannya ke polisi karena pelakunya hingga kini belum diketahui. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Selain tiket mudik lebaran, pemirsa, tiket kereta api long weekend libur Hari Raya Nyepi hingga awal Ramadan ini sudah ludes terjual. Lebih dari 19.000 penumpang diberangkatkan sepanjang hari Minggu, baik dari stasiun Gambir dan sejumlah stasiun lain. Libur panjang akhir pekan yang dibarengi dengan libur Hari Raya Nyepi dan awal Ramadan 2024 dimanfaatkan banyak warga Jakarta untuk berpergian ke luar kota. Berdasarkan data pemesanan tiket hingga hari Minggu, lebih dari 110.000 tiket kereta api jarak jauh telah ludes terjual. Penumpang yang memesan tiket untuk long weekend atau libur panjang awal Ramadan, lebih dari 110.000 tiket telah terjual. Tiket keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen kurang lebih 110.000 tiket, yaitu untuk keberangkatan KA dari tanggal 8 sampai dengan 12 Maret 2024. Dari jumlah itu sebanyak 35.272 penumpang berangkat dari stasiun Gambir dan 51.731 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Untuk puncak libur panjang periode 8 hingga 12 Maret terjadi pada Sabtu dan Jumat kemarin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jelang Ramadan 1445 Hijriah, berbagai produk bertema Idul Fitri diperkenalkan kepada masyarakat. Kali ini, 2 produk logam mulia bertema Idul Fitri bisa Anda dapatkan untuk menyambut Hari Kemenangan. PT Aneka Tambang (TBK) atau Antam kembali mewujudkan komitmen inovasi produk serta memenuhi permintaan para pecinta logam mulia tanah air. Lokasi di G-Expo, Jakarta, Antam memperkenalkan 2 produk emas tematik Idul Fitri 1445 Hijriah. Tersedia 2 kategori, yaitu emas batangan dengan berat 5 gram, serta gift series dengan berat setengah gram hingga 1 gram. Produk emas kali ini memiliki desain yang unik karena menggabungkan antara estetika tradisional dan fungsionalitas modern. Yang didesain yang gift series tahun ini gambarnya itu memang menceritakan dan melukiskan mengenai kebahagiaan dan kegembiraan pada saat hadirnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Di sini ada tema seperti mudik, kemudian silaturahmi dan lain sebagainya. Sedangkan Emas Idul Fitri 1445 Hijriah ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan dan estetika yang mencakup microtext, QR code, rainbow effects,
dan 3D effects pada permukaan emas. Microtext merupakan kode khusus yang berukuran sangat kecil yang menjadikan emas ini sulit dipalsukan. Kalau dari sisi jumlah, kita memang untuk produk ini terbatas sebesar 2.500 pieces yang akan kita produksi dan sudah kita luncurkan mulai dengan hari ini. Jadi bisa segera dibeli di butik-butik Logam Mulia maupun di pameran. Dengan mengusung tema Gembita Hari Raya, diharapkan produk ini dapat menjadi bagian istimewa dalam kehangatan perayaan Idul Fitri Anda. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Umat Hindu di Jakarta pemirsa menyambut perayaan Hari Raya Nyepi dengan atraksi ogoh-ogoh. Bukan hanya mengarak ogoh-ogoh raksasa, puluhan anak-anak juga turut mengarak ogoh-ogoh dengan ukuran yang kecil. Kemeriahan menyambut Hari Suci Nyepi bagi umat Hindu tidak hanya berlangsung di Bali tapi juga di Jakarta. Atraksi ogoh-ogoh diadakan panitia Hari Raya Nyepi di ibu kota usai persembahan upacara Taur Agung Kesanga di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam parade ogoh-ogoh ini panitia menyediakan 1 ogoh-ogoh berukuran besar dan 5 berukuran kecil. Ogoh-ogoh berukuran kecil diarak oleh anak-anak. Sementara yang berukuran besar diarak orang dewasa hingga menarik perhatian pengunjung Pura Aditya Jaya. Lebih dari pertunjukan seni, parade ogoh-ogoh ini juga menyiratkan makna mendalam. Jadi Taur Agung Kesanga adalah kita melakukan persembahyangan, terus diteruskan dengan nyaruk caru oleh ogoh-ogoh dengan menggunakan ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh itu adalah simbol keserakahan, simbol angkara murka. Ya. Nah, dengan adanya caru yang kita persembahkan kepada angkara murka ini, dia berubah. Jadi dia baik sama kita. Jadi seperti tadi saya bilang, energi negatif berubah menjadi energi. Ogoh-ogoh memang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi menyambut Hari Raya Nyepi. Perayaan digelar pada pengerupukan menjelang Nyepi atau Tilem Sasi Kesanga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Memiliki gigi yang sehat dan indah merupakan dambaan setiap orang. Dengan dokter spesialis gigi yang andal, sebuah klinik di BSD Tangerang, Banten akan membantu mengembalikan senyum terbaik Anda. Berfokus pada bidang ortodontik dan estetik, The Smile Orthodontic Aesthetic Dental Clinic hadir di Ruko Golden Madrid 2, Blok F nomor 5, BSD Tangerang, Banten. Klinik gigi ini menghadirkan berbagai macam perawatan gigi yang sesuai kebutuhan pasien dengan kualitas pelayanan terbaik. Di klinik The Smile ini kami melayani basic treatment perawatan gigi seperti scaling, kemudian cabut gigi dan tambal gigi. Selain itu juga kami melayani perawatan gigi yang spesialistik seperti perawatan ortodonti, kemudian pemasangan dental implan dan pemasangan gigi tiruan. The Smile juga memperhatikan estetika senyum dan wajah Anda sehingga kepercayaan diri pun semakin meningkat. Dalam tindakan, The Smile memiliki dokter spesialis gigi yang andal serta kecanggihan alat berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan gigi masyarakat. Di klinik The Smile ini, perawatan ortodonti hanya dilakukan oleh spesialis ortodonti yang memiliki legalitas dan kompetensi untuk melakukan perawatan ortodonti. Suasana yang tenang dan nyaman di klinik The Smile membuat Anda rileks selama proses tindakan perawatan berlangsung. Jadi jangan ragu lagi untuk mempercayakan perawatan gigi Anda di klinik The Smile. Dari Tangerang, Banten, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Media sosial kerap menjadi wadah berbagi kisah. Nah, pemirsa, di Tapanuli Selatan ini para petani sawit antusias mengikuti pelatihan bagaimana mereka bisa berbagi kisah mengelola kebun sawit secara digital.
Menggandeng komunitas jurnalis Indonesia Peduli, Konservasi Indonesia menggelar pelatihan dan pengembangan konten kreatif bagi puluhan petani sawit di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Para petani diajarkan berbagai teknik pembuatan konten di media sosial, mulai dari teknik pengambilan gambar, editing, dan optimalisasi media sosial. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para petani dalam bidang konten kreatif dan media sosial. Dengan kehadiran dari jurnalis Indonesia Peduli, mungkin menambahlah pengetahuan mereka bagaimana membuat video yang terbaik, menyampaikan informasi terbaik, menyampaikan bagaimana tutorial-tutorial itu bisa dibuat di kebunnya. Banyaklah Pak, dari hal-hal yang kami tidak ketahui selama ini, yang membuat kami tidak bisa untuk mempublikasikan kegiatan kami. Pada hari ini kami sangat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat kami, Pak. Betul-betul luar biasa, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat di dalam pembuatan konten-konten, terutama di dalam pengambilan video. Gitu. Kemudian sangat bermanfaat sekali bagi kami untuk menyiapkan media-media di dalam penyuluhan agar lebih menarik. Dengan pelatihan ini diharapkan para petani dapat menyebarkan kisah suksesnya mengelola perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat luas. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jurnalis senior Belanda mencoba membangun persahabatan antara Indonesia dan Belanda melalui seni. Melalui Art in Motion, para seniman muda Indonesia dan Belanda diharap dapat berkolaborasi menciptakan karya seni. Bertempat di Komplek Kampus ISBI Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Dutch Art in Motion Team menggelar acara puncak kompetisi seni budaya yang diikuti 13 mahasiswa dari ISBI Bandung, ISBI Aceh, serta ISBI Surakarta pada Jumat sore. Berbagai seni ditampilkan mulai dari seni musik, seni rupa, fashion hingga fotografi. Melalui pertunjukan seni yang menggabungkan berbagai jenis musik, Anissa Retni Maharani berhasil menjadi pemenang di Art in Motion tahun ini. Ada senengnya, ada terharunya karena selama 2 bulan ini kami benar-benar menghabiskan waktu untuk fokus ke karya untuk final. Yang pertama mungkin lebih panjang durasinya terkait dengan Gening Musikal Raden Ajeng Kartini. Part paling capek adalah brainstorming, mencari ide dan gagasan, dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah selesai, tapi bukan berarti stop sampai di sini. Diketahui pemenang kompetisi ini nantinya akan pergi ke Belanda pada September mendatang untuk berkolaborasi dengan para seniman Belanda sebagai bentuk hubungan kebudayaan antar dua negara. Bridge between Indonesia and Holland is a strong one, and that to achieve that bridge we need pillars. And the pillars are young art students. So the students in Holland and students in Indonesia, they're building a bridge together to come to a mutual artwork in 2025 when there's 80 years of independence in Indonesia. Sebelum acara puncak, Dutch Art in Motion Team telah menggelar workshop Colors of the Future pada 19 dan 20 Februari lalu. Workshop ini mengeksplorasi hubungan kebudayaan Indonesia-Belanda pada masa lalu, hari ini, dan masa depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan.